ini dimulai selama epidemi Popit. Berawal dari pria bernama Dylan. Dia sangat suka yoyo, tapi tidak ada yang memahaminya. Itu tidak trendy, itu melukai hatinya dan mengubahnya menjadi jahat. Sekarang tidak ada yang tersisa dari pria lugu ini. Dylan adalah pahlawan super sejati yang ingin menghancurkan semua Popit. Ini waktunya. Hari ini, umat manusia kehilangan mainan favoritnya. Seluruh Popit di dunia ini jadi menghilang. Dan dunia tenggelam dalam kegelapan. Dan presiden pun punya pesan darurat. Hadirin sekalian, saat ini ada krisis Popit. Tapi aku menjamin masih ada harapan. Radar militer menunjukkan bahwa di suatu tempat masih ada satu Popit terakhir di planet ini. Orang beruntung yang menemukannya akan mendapatkan hadiah besar untuk menyelamatkan dunia ini dari bencana anti-stres. Siapapun bisa menjadi pahlawan, prajurit yang pemberani. Tapi ternyata pahlawan kita ini adalah seorang pengacau. Nama pria aneh ini adalah Nick. Tidak ada yang akan terjadi jika dia tidak langsung menyadari kalau dia hampir kehabisan air. Rasa haus membuatnya keluar dari rumah dan mencari sesuatu untuk diminum. Dia lebih suka mencari es. Lihat, dan ini dia, diselubungi oleh gurun yang membeku. Inilah Popit terakhir di bumi. Pahlawan kami tidak sengaja menemukannya, dan dia tidak tahu betapa berharganya ini. Dia tidak tahu apa yang dia temukan, dan dia tidak peduli. Tapi itu membuatnya agak penasaran. Dia tidak tahu apa kegunaannya. Benda ini sepertinya bisa digunakan untuk segala macam hal. Pada awalnya Nick ingin membuangnya, tapi dia mulai terbiasa. Tapi Popit mulai berkedip di radar si jahat D. Dan sekarang dia pun lebih marah. Sementara itu, dampak dari kekurangan Popit benar-benar parah. Orang-orang kurang bahagia. Sebaliknya, mereka sangat sedih dan suka marah. Mereka sangat merindukan mainan favorit itu. Beberapa orang tidak mau menyerah. Seperti profesor di kampus ini. Agar siswanya mau belajar, dia membuat gaun yang bentuknya seperti Popit. Dia ingin menghibur para siswanya. Tapi dia tidak tahu kalau mereka akan menjadi sangat gila saat melihat gaun itu. Krisis Popit lebih buruk dari yang dibayangkan. Si jahat D menyukai itu. Tapi Popit terakhir tidak akan membiarkannya hidup. Rencana jahatnya dalam bahaya. Karena satu harapan terakhir itu. Si jahat D memutuskan kalau Popit yang terakhir harus dihancurkan dengan segala cara. Dunia ini tidak pantas mendapat kesempatan kedua atau kebahagiaan. Dia melakukan perjalanan jahatnya dan bergegas mencari harapan terakhir umat manusia, lalu menghancurkannya. Tapi Nick masih mempunyai artefak yang berharga. Dia tidak peduli dengan masalah Popit di dunia. Dan sekarang yang dia pedulikan hanyalah lalat pengganggu ini. Dia menemukan kegunaan baru dari Popit. Dia gunakan mainan itu sebagai senjata melawan serangga. Gunakan barang yang berharga untuk hal yang sangat konyol membuat si jahat D sangat senang. Mencuri Popit itu tampaknya mudah, tapi dia memilih penyamaran yang buruk. Dia berpakaian seperti lalat raksasa. Dan mendatangi orang yang benci dengan lalat adalah ide yang sangat buruk. Saat si jahat D tersadar, dia menyadari kalau sudah meremehkan Nick. Meskipun Nick menjadi kikuk, kecanggungan itu membuatnya jadi penjaga yang baik. Dia tidak peduli dengan Popit, dan dia mempunyai hati yang baik. Nick sudah banyak menghabiskan waktu sendirian. Jika dia kedatangan tamu, dia adalah tuan rumah yang hebat. Sekarang si jahat D mengetahuinya dan dia butuh rencana untuk bisa ke rumah Nick. Dia berpakaian seperti wanita yang putus asa dan menipu Nick. Barang yang paling berharga di dunia saat ini sedang menyanggah perabotan Nick. Tapi si jahat D lupa jika sebuah lemari tidak ada penyangganya, maka lemari akan jatuh. Dan Nick tahu persis siapa sebenarnya tamu ini. Begitu wignya terlepas dari kepala, rencana si jahat D gagal total.
Meskipun Nick memiliki Pop-it untuk sementara waktu, dia masih belum tahu apa kegunaannya. Dia menggunakannya untuk penyeimbang furnitur, sebagai pot, sebagai palu, dan dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi si jahat D tahu persis apa itu, dan dia ingin menyingkirkannya. Tapi Nick tidak mengerti juga upaya pembunuhan yang direncanakan si jahat D. Dia hanya mengira penjahat itu lapar, sangat lapar hingga dia coba memakannya. Tidak, Nick tidak mempunyai lampu cadangan. Lampu selalu mati di jam-jam seperti ini. Tapi topeng tidur Nick sudah usang dan dia butuh yang baru. Apakah ini gunanya Pop-it? Ya, mungkin begini. Nick menutupi matanya dengan Pop-it dan semua inderanya langsung meningkat. Sepertinya dia punya kekuatan super. Dia menangkap si jahat D yang mencoba menangkapnya. Apakah benda ini mempunyai kegunaan? Nick menjadi sangat gila. Dia bahkan menggunakannya sebagai media tanam. Dia menyuburkan benih yang dia tanam di Pop-it itu dengan pupuk aneh yang sudah dia temukan dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia meletakkan media tanamnya di jendela dan dia menunggu sampai tomatnya tumbuh. Tapi si jahat D juga memperhatikan media tanam. Begitu dia melihat Pop-it, dia bergegas mengambilnya. Tapi tomat Nick tidak membiarkannya. Akhirnya, Presiden menemukan Nick. Meskipun dia sangat bingung, dia mengira Presiden datang untuk membeli rumahnya. Nick memikirkannya dan dia setuju. Saat dia tahu mereka hanya menginginkan Pop-it, dia menjadi senang. Dia menyerahkannya dengan senang hati. Dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Tanaman Nick adalah penghalang, tapi itu hanya sementara saja. Si jahat kembali ke sarangnya dan menyelesaikan pekerjaan, tapi dia perlu tidur dulu. Setelah dia tidur siang, dia bergegas ke bunker rahasia pemerintah. Dia berhasil melewati semua jebakan untuk setiap brankas di dalam pengamanan ganda. Akhirnya, dia menemukan musuhnya. Ini benar-benar mudah. Ini seperti mimpi. Iya, karena itu hanyalah mimpi. Presiden sudah memiliki Pop-it dan dia senang mendapatkannya kembali. Dia berjanji untuk mulai mengkloning Pop-it dan membagikan ke setiap rumah tangga di bumi. Si jahat D tidak akan membiarkan itu. Sementara itu, Nick dalam masalah. Dia coba menghitung jutaan dolarnya selama 3 hari. Tapi itu tidak berhasil. Dia kehilangan $1. Itu ada di bawah tempat tidurnya selama ini. Syukurlah, masalah ini membuatnya mendatangi presiden. Presiden bilang akan memberi Nick $1 jika Nick menyalakan TV. Di TV dilaporkan betapa sengsaranya umat manusia tanpa Pop-it. Si jahat D melihatnya dan menyadari betapa tidak bahagianya mereka. Hatinya langsung meleleh. Dia ingat kalau dia sebenarnya adalah Dylan dan dia juga sangat menderita. Jadi dia memberitahu Nick tentang semua rencana jahatnya untuk menghancurkan mainan ini. Nick mendapatkan akses ke mesin anti-Pop-it dan hak untuk mengembalikan Pop-it ke dunia. Nick yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi pahlawan. Pop-it-nya kembali. Umat manusia diselamatkan. Dan si jahat D atau sebenarnya Dylan akhirnya mendapatkan teman. Dia selalu mencari seseorang yang menyukai Yoyo sama seperti dirinya. Kalian suka cerita baru kami? Mana bagian favorit kalian? Tulis di komentar.
Dan jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.